Shalom shalom wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Wow, Woman of Word, atau wanita-wanita yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Apa kabar semuanya? Tentu saya yakin kita dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Puji Tuhan, di kesempatan kali ini telah hadir kembali bersama dengan kami, hamba Tuhan juga yang tentunya luar biasa, di mana beliau telah siap untuk memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan yang pastinya akan membangkitkan iman kita lebih lagi. Namun sebelumnya, terlebih dahulu saya akan mengajak kita semua, mari angkat suara kita berseru, kita bersorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Amin, amin. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, puji dan selamanya. Saya mengajak kita akan suara kita lebih lagi. Apapun kebutuhan kita saat ini, mari kita puji Dia. Katakan Yesus yang termanis buat jiwa kita. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku.
buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Tiada nama yang seperti namamu Tuhan, Engkau yang termanis satu-satunya dalam kehidupan kami Tuhan, kekal selama-lamanya. Saat kami siap Tuhan untuk mendengarkan Engkau berfirman Bapa, urapi kami semua, berikan kami hikmat dan pengertian, agar kami bisa mencerna setiap pesan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Urapi juga hamba-Mu, permudah untuk beliau menyampaikan pesan isi hati-Mu kepada kami semua, dan hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Shalom ibu-ibu yang luar biasa di dalam Tuhan, ibu-ibu yang cantik, ibu-ibu yang jelita, ibu-ibu yang mantap. Saya ingat salah satu yaitu ibu di dalam grup doa kita adalah namanya Jelita. Saya suka banget nama itu. Amin. Mari kita doa. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih. Engkau adalah baik dan sungguh baik dan selalu baik Tuhan. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami akan membahas firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memberikan kata-kata yang tepat. Engkau juga memberikan pada kami Tuhan, yaitu hikmat dan pengertian, sehingga kami boleh merangkul firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Dan Roh Kudus Engkau yang mengambil alih segala sesuatunya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Dan judul hari ini adalah, saya sendiri mengatakan judulnya itu bagus, berani untuk minta. Karena seringkali apa? Karena kita seringkali merasa berdosa, atau kita pikir, pantas nggak ya saya minta? Maka itu kita rada ragu waktu kita minta doa kepada Tuhan. Dan hari ini kita lihat bagaimana contohnya ini luar biasa, yang memberi semangat kita untuk kita berani ke dalam ruang tahta Tuhan, minta kepada Tuhan. Dan buat saya itu sangat menarik sekali, yaitu dalam Alkitab juga karena menuliskan iman, yaitu orang-orang yang bukan orang Yahudi. Salah satunya yaitu wanita Kanaan yang bahkan Alkitab pun tidak menuliskan namanya. Saya akan bacakan di Matius 15 ayat 21 sampai 28, saya akan bacakan keseluruhannya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak yang melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh di meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan ketika itu juga anaknya sembuh. Kalau kita lihat di sini dikatakan dengan jelas, dia adalah wanita dari Kanaan di sebuah wilayah di luar daripada Israel. Dia berasal dari kota atau wilayah Tirus dan Sidon. Dan Sidon ditulis demikian ya. Dia orang Kanaan dan dia adalah pejuang iman. Jadi Yesus mengatakan hal itu kepada wanita itu, "Besar imanmu." Wah, luar biasa. Orang yang bukan Israel dan orang wanita lagi. Menurut firman Yesus, yaitu menurut firman ini ya, menurut Alkitab ya, Yesus pergi ke wilayah Tirus dan Sidon. Kota ini terkenal sebagai kota yang jahat dan penuh dosa. Itulah kota-kota yang mengerikan yang orang Yahudi selalu mengatakan bahwa, maksudnya orang-orang yang daerah Tirus Sidon itu mengatakan mereka lah yang pantas mendapat bagian terpanas di neraka karena jahatnya mereka, dosanya mereka.
Dan mereka yang pantas menerima hukuman yang paling berat. Itu orang Yahudi mengatakan demikian pada zaman itu kepada penduduk Tirus dan Sidon. Bisa saja Tirus dan Sidon pada saat itu udah pasti bukan jahat, penuh dengan penyembahan berhala, penuh dosa, dan juga kejahatan. Tapi dari situlah wanita ini datang. Dia orang bukan Yahudi, dia adalah orang Siro-Fenisia sejak lahir. Seorang Yunani yang sejak lahir. Dan wanita ini mempunyai seorang putri yang kerasukan setan. Jadi ketika dia mendengar bahwa Yesus berada di sekitar situ, dia nggak buang waktu. Dia bahkan datang dan bahkan tersungkur di bawah kaki Yesus dan meminta pertolongan daripada Yesus. Dia katakan, saya ulangi lagi, dia kata, kasihanilah aku, ya Tuhan anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Masalahnya bukanlah sebuah masalah kecil, masalah yang sangat besar. Saudara bisa bayangkan kalau putri saudara itu kerasukan setan. Dan dikatakan dia sangat menderita. Seorang ibu pasti, yaitu kalau kita sendiri, yaitu anak kita sakit aja kita udah panik, apalagi sampai kerasukan setan. Dari sebab itu dikatakan, yaitu dia itu sangat menderita. Pasti ya seorang ibu pikir, aduh ini anak perempuan lagi, siapa yang mau kawinin ya anak perempuan, siapa yang mau menikah dengan seorang kerasukan atau orang gila, nggak ada. Jadi tapi Alkitab itu juga nggak memberitahukan pada kita apa sih dosa ibu itu atau bagaimana dia bisa kerasukan setan, putri kita nggak tahu. Dan kita tahu yaitu kerasukan setan bukanlah hal yang menyenangkan, sama sekali bukan hal yang menyenangkan ya. Kalau kita baca sebelum-sebelumnya atau setelah itu yaitu mengenai seperti ada orang gila kerasukan setan, dia telanjang, terus segitu tinggal di perkuburan sendirian, apalagi pada zaman itu ya di Gadara. Melemparkan dirinya ke dalam api, ada juga yang buta, bisu, bahkan ada yang bungkut selama 18 tahun. Dan firman Tuhan mengatakan itu mereka kerasukan setan maksudnya ya. Maka tidak heran wanita ini mengatakan putriku sangat menderita. Dan seorang ibu seringkali lebih baik saya menderita daripada anak saya menderita. Tapi saudara lihat, apa yang Yesus katakan menanggapi perkataan atau permohonan ibu ini. Matius 15 ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Kalau dikatakan ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak, udah pasti artinya wanita ini memohon lebih dari sekali. Bisa aja dia memohon berkali-kali kepada Yesus. Karena murid-muridnya berkata demikian, ia mengikuti kita nggak tahu berapa lama wanita ini udah mengikuti Yesus sambil berteriak-teriak. Sehingga murid-muridnya berkata udah suruh pergi aja. Tapi wanita ini sangat gigih. Sampai yaitu membuat murid-muridnya mengatakan udah suruh dia pergi. Kita lihat jawaban daripada Yesus. Ayat 24. Jawab Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba hilang dari umat Israel. Ya. Jawaban Yesus saya percaya yaitu kaget dong orang. Oh Yesus mengasihi ya. Tapi kok dia jawabnya demikian ya. Tapi itu tidak menghentikan wanita tersebut. Malah wanita ini mendekat dan menyembahnya. Ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah. Artinya palanya dia itu sampai ke tanah saudara. Perkataan menyembah di sini bukan separuh badan. Tapi dia benar-benar yaitu palanya sampai ke tanah. Dia sambil berkata, Tuhan. Dia bukan mengatakan Tuhan ya. Tapi dia mengatakan Tuhan, yaitu Tuhan. Ya, dia bilang tolonglah aku. Tapi saudara lihat jawab Yesus. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak yang melemparkannya kepada anjing. Saya bisa bayangkan seluruh tempat itu pasti suci. Apa yang Yesus baru katakan? Salah dengar nggak? Apakah ini benar karakter Yesus? Yang dikatakan di dalam ayat-ayat sebelumnya. Yesus menyembuhkan setiap orang yang datang ke tempat itu. Jadi artinya dia nggak peduli pada saat itu apa mereka Yahudi, bukan Yahudi. Dia menyembuhkan setiap orang di tempat itu. Tapi kenapa Yesus mengatakan demikian? Ayat 27. Ini justru tidak menghentikan wanita tersebut. Ayat 27. Lalu jawab wanita itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh di meja tuannya. Dia mengatakan benar Tuhan. Sekali lagi. Dia mengatakan benar. Yaitu karena dia mengakui Yesus adalah sebagai Tuhan. Dan mereka pada zaman itu mengetahui keselamatan itu adalah di bangsa orang Yahudi.
Mesias itu akan turun daripada bangsa Yahudi. Dari sebab itu dia mengatakan, benar Tuhan, bahwa keselamatan itu hanya untuk bangsa Israel. Namun saya sebagai anjing pun, yaitu dia merendahkan dirinya seperti seekor anjing. Bolehkah saya makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Maka kata Yesus menjawab kepadanya, hai ibu. Luar biasa ya. Dia bukan mengatakan hai wanita, tapi dia mengatakan hai ibu. Dia memberikan sebuah kehormatan kepada wanita ini. Sebuah posisi, yaitu bahwa dia itu seorang ibu. Bukan hanya seorang wanita biasa, tapi dia mengatakan, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan ketika itu juga anaknya sembuh. Oh, I love this thing. Ya, saya bilang, wah luar biasa wanita ini. Seringkali kalau kita ditegur sedikit aja, kita udah tersinggungnya sampai kita katakan 10 keturunan juga nggak bisa mengampuni ya. Tapi wanita ini ya, wah begitu rendah hati dia. Ya, iman wanita ini menunjukkan luar biasa. Satu, ketekunan dia, kegigihan dia, keuletannya dia ya. Kebijaksanaannya dia, hikmat yang dia dapat, dan imannya dia yang sangat-sangat luar biasa. Di sini kita belajar iman yang sejati bukanlah iman yang buta-buta, enggak. Tapi iman yang sejati adalah dengan pemahaman, pengetahuan yang didasarkan kepada kebenaran. Dia tahu siapa itu Yesus. Dia tahu di satu dikatakan seluruh bangsa Israel. Pada zaman itu semua orang tahu. Yaitu keselamatan itu daripada bangsa Israel. Wanita ini tahu Yesus bukan sembarang orang biasa. Yang saudara bisa lihat di mana saja, enggak. Ada banyak orang dalam dunia ini mempercayai orang-orang yang tidak mereka percayai. Yang tidak mereka pahami. Yang mereka tidak ketahui. Namun wanita ini, ibu ini memiliki iman yang besar. Karena dia memahami hal-hal yang besar mengenai Yesus Kristus. Kenapa demikian? Waktu saudara perhatikan pertama kali wanita ini berseru kepada Yesus ialah apa? Dia kata, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Ya, ungkapan daripada nomor 1, kasihanilah ya Tuhan. Yaitu dia mengaku bahwa Tuhan keselamatan itu dari apa? Keturunan daripada Daud, anak Daud. Itu adalah istilah yang sangat penting. Itu ada gelar yang sangat-sangat penting pada zaman itu. Yaitu karena apa? Istilah itu memberitahu kita bahwa yaitu pada zaman itu mereka percaya bahwa Tuhan yaitu keselamatan itu raja yaitu hanya daripada keturunan daripada Israel, keturunan daripada Daud. Dia yaitu Mesias itu akan menjadi raja yang abadi. Tuhan yang dijanjikan yaitu Mesias yang dijanjikan melalui keturunan daripada Daud. Artinya yaitu dia adalah Tuhan Raja yang kekal. Dia adalah Raja yang sama yang telah dijanjikan pada seluruh nabi-nabi daripada kitab perjanjian lama. Ya, jadi kita tahu, kita lihat di sini waktu orang Yahudi mendengar kata anak Daud, mereka tahu bahwa ini menunjuk kepada yaitu waktu mereka mengatakan Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Waktu mereka orang Yahudi mengatakan demikian, mereka merujuk kepada Yesus anak Daud, engkau adalah penyelamat, engkau adalah Mesias, engkau adalah Raja penyelamat, engkau adalah Mesias yang dijanjikan. Dan kepada engkau, yaitu kepada Yesus, yang akan datang untuk menghapus segala dosa dunia, yang akan mengalahkan setan, yang akan memimpin bangsa Israel, umat Allah, menuju ke kebahagiaan yang kekal, kebahagiaan yang abadi. Oleh karena itu sungguh luar biasa, yaitu buat Yesus, melihat dia yang bukan orang Yahudi, sekali lagi, yaitu dia tinggal di tanah Kanaan, di daerah Sidon, daerah yang penuh kejahatan, penuh dengan dosa, dia bukan orang Yahudi, kok dia bisa mengakui, dia mengetahui hukum Taurat, dan dia mengakui hukum Taurat tersebut, dia mengakui yaitu janji atau nubuatan daripada seluruh kitab perjanjian lama, yang datang kepada Yesus dan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan. Karena engkau adalah Mesias, engkaulah adalah anak Daud. Dari sebab itu saya tahu dengan lain kata dia mengatakan, yaitu engkau adalah Raja penyelamatku, engkau adalah Mesias, engkau adalah keselamatanku, hanya engkau yang dapat yaitu melepaskanku dari semuanya ini. Engkau adalah penebus daripada semuanya ini. Engkau ada di sini dan engkau saja yang mampu menyelamatkan
anak saya, Engkau saja yang mampu menolong saya. Itu sebabnya dikatakan, Yesus mengatakan, hai ibu, besar imanmu. Sekarang saudara bisa lihat, yaitu waktu saya sendiri sering baca firman ini, tapi waktu saya melihat ini, saya bilang, wow, wanita ini luar biasa. Kita sedikit aja tersinggungnya, makanya sampai 10 generasi, saudara. Tapi wanita ini mengatakan, apapun yang kau katakan Tuhan, Engkau adalah Mesiasku. Hanya Engkau yang sanggup. Kamu mau mengatakan saya ulat, kayak mau mengatakan saya cacing, memang posisi saya sebegitu rendahnya. Karena Engkau adalah Mesiasku. Engkau yang dapat menolongku, Engkau adalah yang dapat membebaskan saya dari semuanya ini. Luar biasa. Kita belajar ya dari wanita ini bahwa iman yang sejati mengetahui siapa Yesus sebenarnya. Apakah saudara sudah mengenal Yesus saudara? Apakah saudara sudah mengenal Yesus saudara? Siapa itu Yesus sebenarnya dalam kehidupan saudara? Dia mengetahui kuasa daripada Yesus. Dia mengakui kesanggupan daripada Yesus. Dia yaitu mengakui kemurahan dan kasih sayang daripada Mesias atau Yesus. Dari sebab itu dia gak mudah menyerah saudara. Alkitab mengatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, berdoalah tanpa henti. Hendaklah, karena apa? Karena kita tahu sama seperti wanita ini. Dia tahu Mesiasnya dia siapa. Dia tanpa henti dia memohon kepada Mesiasnya dia. Dan biarlah hendaknya kita manusia tahu posisi kita. Meskipun kita anak Tuhan, kita tahu siapa kita. Yaitu maka dari sebab itu janganlah kita berdoa tanpa letih dan tanpa putus asa. Yesus mengajarkan kepada kita ya, Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka kamu akan diberikan padamu. Carilah maka kamu akan menemukannya. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau saya lihat itu semacam peningkatan intensitas daripada permohonan doa kita. Kita minta, dikatakan, mintalah maka kamu akan diberi. Kita minta, kalau masih kurang lagi, lalu kita harus cari. Cari siapa Yesus sampai kita ketemu. Sampai situ, yaitu kita ketuk pintunya. Yaitu kita ketuk pintu surga dengan doa kita sampai kita mendapatkannya. Yaitu kalau dalam bahasa Yunani, faktanya adalah teruslah minta. Ini dalam bahasa Yunani, artinya dalam terjemahan Yunani ya. Itu dikatakan teruslah meminta, teruslah mencari, teruslah mengetuk, jangan menyerah. Dan betapa kita perlu yaitu belajar dari iman seperti wanita ini. Seperti juga iman Yakub ya, yang bergulat dengan Tuhan di tepi sungai Yabok di kitab Kejadian 32 ayat 26. Jadi saya kasih lihat perjanjian lama sudah tertulis, perjanjian baru sudah tertulis. Di sini juga Yakub, yaitu dia bangsa Israel, dia mengatakan, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Mengapa? Karena dia yakin Tuhan yang maha kuasa, Tuhan maha baik, Tuhan maha pengasih, Tuhan maha pengampun, pasti Tuhan akan memberikan berkatnya kepada dia. Wow. Ya. Dan dia semalam-malaman loh. Wah, artinya semalam-malaman dia bisa berdoa, ya. Kita perlu mengakui bahwa Tuhan lebih bijaksana dari kita. Yesaya 5:5. Kenapa Yesus melakukan ini? Kita harus mengakui Tuhan jauh lebih bijaksana. Yesaya 5:5 ayat 8 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kadang Tuhan tidak langsung menjawab, seperti Yakub, seperti juga yaitu wanita ini. Tapi itu tidak memberikan kita alasan untuk berhenti berdoa. Ya, tidak memberi kita alasan untuk kita tidak percaya Tuhan. Justru kita harus bertambah giat. Karena kita tahu hanya dialah Mesias bagi kehidupan kita. Dia adalah sumber segala sesuatunya. Dia adalah pelepas kita. Dia adalah Tuhan kita. Seperti wanita ini. Dia tahu Tuhannya itu di mana. Ya, mungkin hari ini saudara ada masalah dalam kehidupan pribadi saudara. Atau saudara barangkali menanyakan, yaitu kenapa saya minta ini kok dapatnya ini. Tapi Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kita semua. Ya. Barangkali saudara ada juga yang sedang bergumul dengan
Kenapa ya doa saya nggak dijawab-jawab? Ini jawabannya saudara. Hari ini firman-Nya saya berikan pada saudara. Atau barangkali saudara rindu untuk membebaskan diri saudara daripada segala, yaitu apapun hal negatif dalam kehidupan saudara. Jangan berhenti berdoa, Tuhan itu tahu. Barangkali saudara selama ini berdoa, berjuang, yaitu untuk mendapatkan yaitu terobosan dalam kerjaan saudara, dalam rumah tangga saudara, supaya anak saudara lepas dari narkoba, ataupun ketertarikan sesama jenis, yaitu atau apapun masalah tersebut. Tapi jangan berhenti berdoa. Sama seperti wanita tersebut, tersungkur yaitu di bawah kaki Tuhan, menyembah Yesus. Itu yang kita perlu lakukan. Kita nggak perlu bingung kanan kiri siapa, kita nggak perlu. Dimanapun saudara berada, saudara bisa dalam yaitu ruangan saudara, setiap malam datang ke kaki dia, setiap pagi datang ke kaki dia. Minta kepada dia. Yaitu seringkali Tuhan mau melihat, yaitu kita tahu bahwa kita tahu siapa Tuhan kita. Dia adalah Maha Pengasih, saudara. Amin, saudara. Sangat mudah, memang sangat mudah untuk kita menyerah ya. Namun tidak mudah bagi Anda untuk menyerah jika saudara tahu siapa Yesus saudara. Sekali lagi ya saya katakan, memang mudah untuk menyerah. Namun tidak mudah bagi saudara untuk menyerah jika saudara kenal, jika saudara tahu siapa Yesus saudara. Bahwa Yesus itu mampu, lebih dari sanggup, lebih daripada mau untuk menolong saudara. Karena Yesus itu Maha Pengasih. Dia mengampuni segala dosa kita, menerima kita apa adanya, dan juga dia merangkul kita dalam pelukan dia. Amin. Itu Yesus kita. Dan dia selalu yaitu memberi harapan masa depan, harapan untuk hari masa depan kita di dalam dia. Amin. Seperti wanita ini, dia tahu kepada siapa dia harus datang. Dia tahu kepada siapa dia harus yaitu tersungkur atau menyembah. Dan dia tahu yaitu waktu dia tahu, maksudnya di situ ada Yesus, meskipun orang-orang mengusir dia, meskipun dia dipandang hina, karena yaitu kalau orang non-Yahudi mereka nggak boleh jamah loh. Apalagi kalau mereka tahu ini adalah guru, mereka sama sekali nggak boleh jamah. Mereka tuh harus jauh-jauh. Tapi itu tidak menghentikan dia. Adat istiadat tidak menghentikan dia. Amin. Kita tahu siapa Tuhan kita. Mari jangan sesuatu pun menghentikan kita untuk datang kepada Tuhan kita. Amin. Mari kita juga memiliki iman sama seperti wanita ini. Nama dia nggak terkenal, nggak apa-apa wanita ini. Dia bilang nggak apa-apa. Nama dia nggak terkenal, nggak apa-apa. Yang penting dia sudah terima. Dia tahu siapa Mesiasnya. Yang penting anaknya sudah sembuh. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik dan sangat baik Tuhan. Ampunilah segala dosa kami jika kami cepat putus asa, cepat kecewa, cepat tersinggung Tuhan. Bahkan seringkali mengeluh Tuhan. Kenapa? Seringkali dalam hati kami pikir, kenapa Engkau enggak menjawab doa kami? Seringkali pikiran kami terganggu, kenapa Engkau tidak menjawab doa-doa kami Tuhan? Tuhan, ampunilah kami. Juga Tuhan, jika ada dari kami Tuhan yang bahkan pergi ke dukun, pergi ke orang pintar, pergi ke kanan, pergi ke kiri Tuhan, hanya untuk mendapatkan pertolongan dari dunia yang fana ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami tidak mau lagi Tuhan ke dukun, ke orang pintar, maupun lari kepada dunia yang fana. Tapi mulai hari ini Tuhan, kami mau berkomitmen Tuhan untuk setiap kali lari kepada Engkau Tuhan Yesusku. Karena Engkau memang adalah anak Daud dan Engkau adalah Mesias dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan yang melepaskan, Tuhan yang mengampuni segala dosa-dosa kami. Tuhan yang menyembuhkan kami. Tuhan yang memulihkan kami. Tuhan sumber segala sesuatu. Tuhan yang dapat membuka jalan di mana tidak ada jalan. Tuhan yang memberi pengharapan. Tuhan yang memberi kasih. Tuhan yang kaya, memberi kecukupan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu di dalam Engkau masa depan kami adalah kekal di dalam Engkau. Dan di dalam dunia ini, Engkau juga adalah pelindung bagi kami. Engkau adalah damai sejahtera bagi kami. Engkau adalah kasih, Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, anak kami, cucu kami, Tuhan, pelayanan kami, masa depan kami, segala sesuatu, bahkan setiap masalah kami mau bawa Tuhan kepada Engkau. Kami mau letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Seperti firman-Mu katakan Tuhan, sekejap itu juga
anak wanita ini disembuhkan. Kami lebih dari percaya Tuhan, Kau sendiri telah menyelesaikan segala sesuatu perkara dalam kehidupan kami. Engkau membuka jalan, Engkau memberi kesembuhan, Engkau memberi Tuhan pemulihan dalam kehidupan kami. Engkau karena Engkau adalah segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan sebagai hamba-Mu Tuhan sore hari ini, biarlah tingkap surga itu dibukakan bagi saudara sekalian dimanapun saudara berada. Percayalah bahwa Yesus itu adalah Immanuel. Dia berserta saudara sampai pada kesudahannya. Dan biarlah penyertaan daripada Yesus sendiri selalu berserta saudara dimanapun saudara berada. Berserta rumah tangga saudara, berserta anak-anak saudara, di dalam pekerjaan saudara, di dalam setiap bagian kehidupan saudara. Dia sendiri menyertai saudara sampai pada kesudahannya. Terima kasih Tuhan, bila tingkap surga itu dibukakan. Dan Tuhan, Kau sendiri mencurahkan Tuhan berkat-berkat secara rohani maupun secara jasmani. Keselamatan Tuhan di atas segala sesuatu yang turun dalam rumah tangga saudara sekalian semuanya. Dan terima kasih Tuhan buat kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya, yaitu sekali lagi sama seperti wanita yang luar biasa ini. Terus saudara, ini suatu firman buat saya ini sangat luar biasa saudara. Waktu saya baca firman ini terus terang saya malu saudara. Saya mengatakan aduh wanita ini ya luar biasa. Kita ada firman seringkali pikiran kita kemana-mana. Tapi sore hari ini kita telah membuat komitmen yang baru dengan Tuhan kita. Amin. Kita mau selalu lari kepada Tuhan Yesus kita terlebih dahulu. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian semua. Tetap mantap di dalam Tuhan. Yaitu tetap cantik, tetap jelita di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.